Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang tentunya merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa pula, mari kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena dialah satu-satunya suri tauladan yang patut kita contoh di muka bumi ini. Selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada bapak-bapak peserta IHT, In-House Training, yang tentunya pada pertemuan kali ini akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Iya, adapun peserta-peserta kita pada hari ini tak lain dan bukan dari guru-guru sekolah SMK Muhammadiyah Bungoro. Ada Pak Asad, Bapak Muhammad Asad, yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Nur Hidayat yang membawakan mata pelajaran teknik pengelasan. Kemudian saya sendiri, Abdul Malik, dari jurusan teknik elektro. Kemudian ada juga Ibu Jumriani, sama dengan saya, dia dari jurusan teknik elektro atau teknik instalasi tenaga listrik. Ya, harapan saya semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Untuk mengefisienkan waktu, ya, saya langsung saja ke pemateri pertama kita hari ini. Ada dua pemateri, yaitu ada Ibu Jumriani SPD dan ada juga Pak Nur Hidayat. Itu untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan pembahasan materi pertama kepada Ibu Jumriani SPD. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu kepada peserta ya. Ketika mendengar kata TIK ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak-Bapak sekalian dalam hal TIK ini? Silahkan Pak. Menurut saya, kalau kita mendengar teknologi informasi dan komunikasi, berarti ada dua hal di sini. Ada teknologi informasi dan juga ada teknologi komunikasi. Ya, kemudian yang berikut yang terbayang di pikiran saya kalau kita mengucapkan teknologi informasi dan komunikasi, pasti ini berhubungan dengan komputer atau hal-hal lain yang berhubungan dengan elektronik. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih Pak. Jawabannya tepat sekali ya. Ketika kita mendengar TIK, maka akan terbayang semua itu, baik itu komputer, laptop, maupun materi-materi yang ada di internet ya. Kemudian, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pelatihan ini. Adapun tujuannya, yaitu peserta mampu mendefinisikan pengertian TIK dan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan, memahami manfaat TIK dalam bidang pendidikan, serta memahami peran TIK dalam bidang pendidikan, serta menjelaskan dampak positif dan negatif dalam bidang pendidikan, kemudian cara pencegahannya, baik itu dampak negatifnya dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian TIK. Nah, menurut skor di kelas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya disingkat dengan TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan transfer data dari perangkat satu ke yang lainnya.
Nah, selanjutnya perkembangan dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengembangan, dan pengujian informasi. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu menolak sebagai masalah yang berarti dalam mendapatkan ilmu. Berhubung sekarang masa pandemi, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan ilmu atau materi kepada siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya, ini manfaat dalam bidang pendidikan. Jadi manfaat itu dari lembaga pendidikan, kelompok yang pertama adalah memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran itu sendiri, yang biasa dikenal istilah komputer assisted instructional atau computer based learning (CAI). Kemudian kelompok yang kedua untuk mendistribusikan materi ajar melalui jaringan internet. Kemudian yang ketiga bagian C, pembuatan kelompok. Yang ketiga adalah sebagai bidang komunikasi dengan trainer atau narasumber atau dengan peserta didik yang lain. Nah, manfaat selanjutnya dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber yang berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi yang disampaikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Berbagai jenis aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan umumnya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau CAI. Kemudian yang terakhir, dalam penggunaan menurut sejarah dan Rifai 1989 terdapat beberapa model pelajaran berbentuk komputer, yaitu model latihan dan praktik, model tutorial, model penemuan, model simulasi, dan model permainan. Dan demikian pembahasan materi dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama kita, Ibu Jumriani SPD. Super sekali, baik sekali pemaparan Ibu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga peserta dapat memahami dengan baik apa yang sudah Ibu paparkan. Dan untuk selanjutnya saya beralih ke pemateri yang kedua, dalam hal ini Bapak Nur Hidayat SPD untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dalam hal ini Abdul Malik SPD. Untuk materi selanjutnya bagian C, peranan TIK dalam pendidikan. TIK sebagai skill dan kompetensi penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya, TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, maksudnya tersedianya bahan ajar dalam format digital. The nurture is the school, jaringan di dalam sekolah, kemudian belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, TIK sebagai sumber bahan belajar. Ilmu berkembang dengan cepat, guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia, buku dan bahan ajar diperbaharui secara kontinu,
Inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Tanpa teknologi pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Bahwa untuk penyampaian pengetahuan, mempertimbangkan konteks dunia nyata, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Selanjutnya, pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Kemudian, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi mahasiswa dan guru. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Kemudian transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Selanjutnya, kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Kemudian orang merupakan sumber daya yang bernilai. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Maksudnya bahwa tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Kemudian guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu, dan profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Kemudian bagian D, dampak positif dan negatif dari TIK dalam pendidikan. Dalam hal ini ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem tidak diragukan lagi. Transformasi informasi ini memiliki banyak manfaat. Selanjutnya, dampak negatif dari TIK antara lain, satu, kemajuan TIK juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan memberikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short term of attention. Selanjutnya bagian E, cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan untuk siswa maupun untuk guru. Yang pertama, menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya membantu cyber test yang bertujuan untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi di instansi pemerintah. Hal ini meliputi keamanan teknologi, sistem rekap data, serta fungsi pusat penanganan bencana. Yang kedua, menghindari penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih menguasai pemakaian ponsel. Yang ketiga, televisi memiliki dampak negatif. Yang pertama, mewaspadai muatan pornografi, kekerasan, dan tayangan mistis. Kemudian, memperhatikan batasan umur penonton pada film yang tengah ditayangkan. Selanjutnya, mengaktifkan penggunaan fasilitas
infrasental lock pada TV kabel dan satelit. Kemudian menghindari penempatan TV pribadi di dalam kamar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi IHT untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nur Hidayat SPD atas pemaparan materinya pada hari ini. Tenang sekali dan tentunya sangat berkesan. Semoga peserta dapat memahami apa yang telah disampaikannya. Nah, teman-teman semua, teman-teman guru, sekarang tibalah kita pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, jadi saya persilahkan kepada bapak-bapak yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Jumriani dan Bapak Nur Hidayat. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Asyad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Jumriani SPD, ialah apa saja manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan? Dan pertanyaan kedua untuk Bapak Nur Hidayat Yusuf SPD ialah apa saja dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan terutama dalam situasi pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Asyad yang sudah mengajukan pertanyaan, dua pertanyaan sekaligus, satu kepada pemateri pertama kita Bu Jumriani SPD dan satunya lagi kepada Bapak Nur Hidayat. Dari itu saya persilahkan kepada Ibu Jumriani untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Asyad. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Asad. Pertanyaan dari Pak Asad yaitu manfaat TIK dalam bidang pendidikannya. Nah, yang pertama, kita bisa memanfaatkan komputer atau laptop itu sendiri untuk membuat materi atau menyampaikan materi kepada siswa-siswa kita. Nah, dalam hal ini kita bisa merancang sedemikian rupa sampai materi yang kita ajarkan itu agar menarik siswa. Kemudian yang kedua, pemberian materi ajar melalui jaringan internet ya, berhubung sekarang masih pandemi, jadi kita bisa memanfaatkan jaringan internet tersebut untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian manfaat yang lain, sebagai media komunikasi, baik kita sesama guru ataupun kita kepada siswa. Nah, baik demikian manfaat TIK, tentunya masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jumriani. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga ini sudah dapat membuat Pak Asad merasa senang. Ya. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nur Hidayat untuk menjawab pertanyaan kedua yang diajukan Bapak Muhammad Asad. Silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Moderator Abdul Malik SPD. Jadi pertanyaan dari Pak Muhammad Asad tadi adalah dampak negatif TIK dalam dunia pendidikan. Jadi adapun dampak negatif dalam dunia pendidikan terkait dengan penggunaan TIK, yang pertama bahwa walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal, terutama bagi anak-anak kita itu memiliki dampak negatif, terutama dalam penggunaan internet
Ya, dalam hal ini tanpa adanya pengawasan, anak-anak kita bisa saja melihat konten-konten yang tidak pantas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya ucapkan kepada Bapak Nur Hidayat atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini dapat menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita semua, dan lebih lagi kepada si penanya Bapak Muhammad Asad. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Dari itu saya mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Asad untuk memberikan kesimpulan terhadap materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Moderator, Bapak Malik SPD. Sebagai kesimpulan atau memberi kesimpulan yang diberikan kepada saya, salah satu kesimpulan dari materi yang kita yang dipaparkan ke materi tadi adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terhadap dunia pendidikan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Yaitu ada 3. Yang pertama, memanfaatkan komputer sebagai penyampaian materi ajar kepada siswa. Yang kedua, sebagai media pendistribusian materi ajar melalui internet dengan menyertakan link e-learning. Yang ketiga, media komunikasi dengan para pakar dan peserta didik. Dan saran saya kepada kepentingan dan tentang teknologi informasi dan komunikasi ini agar diperbaiki lagi dan di-upgrade sistem untuk memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Asad. Baik sekali kesimpulan yang telah disampaikannya hari ini. Akhirnya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Muhammad Asad, kepada Bapak Nur Hidayat, dan kepada Ibu Jumriani. Senang sekali kita dapat semeja di hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama lagi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Akhirnya marilah kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah, acara ini kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.